Baik, halo. Nama saya Muhammad Ratsongko dengan NIM 2205511067 dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil. Di sini saya akan membuat video tutorial untuk MS Project sebagai pemenuhan tugas daripada mata kuliah manajemen konstruksi. Baik, yang pertama yang perlu dilakukan adalah membuka aplikasi MS Project. Kemudian kita bisa mengklik new atau membuat file baru. Setelah itu, kita bisa mengadjust terkait mata uang dan sebagainya di MS Project sesuai dengan lingkungan yang ada pada proyek kita. Kita bisa mengklik file, kemudian kita klik option, kemudian kita klik display. Setelah itu kita bisa mengganti kurensi atau mata uangnya. Karena kita berada di Indonesia, kita bisa mengganti IDR. Kita klik, kemudian kita cari IDR. Kita klik IDR. Kemudian ini akan berubah menjadi rupiah atau Rp. Selanjutnya kita bisa mengganti desimal digitnya. Kita ingin menggunakan 2 desimal digit. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita akan mengatur working time daripada proyek kita sesuai dengan jadwal dari rencana perkuliahan manajemen konstruksi. Kita bisa mengklik project, kemudian klik change working time. Kemudian di sini kita bisa mengklik work weeks. Nah, kita bisa melihat di sini ini adalah rencana perkuliahan manajemen konstruksi yang menjadi schedule daripada proyek kita. Di sini pada tanggal 28 dan tanggal 31 Maret itu libur. Kita bisa mencarinya di sini, kemudian kita klik tanggal 28. Ini kita bisa klik libur. Kita klik enter. Dia akan secara nggak langsung akan menjadi non-default work weeks atau work week, tidak bekerja. Lalu pada tanggal 31 itu juga sama, libur. Lalu kita lihat lagi di sini tanggal 1 sampai tanggal 7 April. Kita bisa masukkan di sini tanggal 1 sampai tanggal 7 April. Kita bisa mengklik ini, kemudian kita tekan shift, lalu kita klik lagi. Nah, ini kita masukkan libur, lalu enter. Kemudian klik tanggal 7, ini juga sama libur, enter. Kemudian kita lihat lagi di sini tanggal 18 dan 22 sampai 24. Tanggal 18 kita klik libur, lalu tanggal 22 sampai 24 ini libur. Lalu kita klik lagi di sini tanggal 1-2 Mei, 12-13 Mei sama 29-30 Mei. Di sini bulan Mei tanggal 1-2 itu libur. Lalu tanggal 12-13 itu libur. Lalu tanggal 29-30 itu libur. Setelah itu kita lihat lagi tanggal 6, 9, sama 27 Juni. Tanggal 6 libur, tanggal 9 itu libur, kemudian tanggal 27 itu libur. Nah, ini sudah semua hari libur kita input ke dalam working time-nya kita. Lalu kita klik enter. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke project information. Lalu kita atur kapan mulai proyek kita. Pada perencanaan kuliah manajemen konstruksi itu dimulai tanggal 3 Maret. Kita bisa ganti di sini pada menu start date-nya ini kita ganti menjadi 3 Maret. Ini, lalu klik OK. Setelah itu, setelah kita mengatur change working time-nya kita bisa memasukkan WBS atau work breakdown structure. Kita bisa memasukkan WBS yang sudah kita buat ke dalam link ke dalam file kita. Di sini kita bisa kita pick semuanya, lalu kita copy, kemudian kita paste di bagian task name.
copy, lalu kita paste di bagian task name-nya. Nah, dia akan muncul seperti ini. Lalu ketika teman-teman ingin membuat task, subtask, atau ibarat pada Word itu bab atau subbab, itu teman-teman bisa menggunakan fitur ini, indent dan juga outdent. Caranya bagaimana? Nih, ketika pekerjaan persiapan ini terdiri dari pekerjaan pembersihan site, penamaan proyek, dan pengukuran pemasangan blueprint, ini bisa teman-teman pick, lalu klik indent ini. Dia akan menjadi subtask daripada pekerjaan persiapan. Nah, setelah teman-teman masukkan WBS-nya, lalu teman-teman bisa memilih semuanya. Lalu pick auto schedule, sehingga nantinya teman-teman ketika memasukkan durasinya itu akan langsung terhitung di bagian task-nya itu. Baik, setelah itu teman-teman bisa memasukkan resource. Kita klik resource, kemudian resource sheet, masukkan resource name-nya sesuai dengan bahan dan barang yang digunakan. Jadi teman-teman bisa masukkan dengan di copy saja, lalu teman-teman bisa mempastenya langsung. Yep. Nah, di sini ada namanya type. Ini adalah jenis daripada bahan atau pekerja. Nah, teman-teman bisa mengganti material-material ini itu menjadi tipe material dengan cara kita pick dulu materialnya, lalu kita klik kanan, lalu klik information, kemudian kita klik type-nya ini menjadi material, kita klik OK, maka langsung type-nya itu akan berubah menjadi material. Setelah itu kita masukkan harganya, kita bisa memasukkan harganya dengan di sini kita masukkan harganya dengan cara kita pick semuanya, itu lalu kita copy, kemudian kita paste di bagian standar. Nah, teman-teman apabila memiliki overtime atau waktu over atau hari lembur, itu bisa dimasukkan harganya. Jadi ketika pekerja itu memiliki hari lembur, itu bisa terhitung. Seperti itu. Setelah itu, kita bisa memasukkan resource ini ke dalam resource name. Jadi kita klik task, kemudian Gantt chart, kemudian pada kolom resource name ini, itu kita masukkan nama pekerjaannya. Di sini pekerjaan pembersihan site. Kita bisa melihat AHSP di Excel-nya itu. Excel yang sudah kita punya di sana. Itu untuk pekerjaan pembersihan site, harga satuannya itu adalah 7.140.000. Dimana ini merupakan satuan LS atau lump sum. Jadi kita bisa langsung mengisinya saja. Di sini kita isi pekerjaan pembersihan. Pekerjaan pembersihan. Ya, di sini akan langsung terhitung. Namun di sini ada sedikit masalah. Kita bisa mengadjustnya di resource sheet, lalu mengganti material pembersihan set ini menjadi cost. Ini bisa kita klik cost. Nah, lalu pada Gantt chart ini kita bisa masukkan nilai costnya itu sebesar 7.140.000. Nah, 714.000 itu akan berubah menjadi 7.140.000. Ya. Nah, untuk pemasangan papan nama proyek ini bisa dimasukkan sesuai dengan AHSP-nya. Di sini bisa kita lihat pada papan nama proyek itu adalah analisa plus
H39. Analisa plus H39. Di sini kita lihat H39 itu adalah ASP-nya papan nama proyek. Kita bisa masukkan di sini papan nama proyek dengan cara klik 2 kali saja. Kita klik 2 kali. Kemudian pada resource ini kita klik papan nama. Nah, untuk unitnya kita bisa masukkan volumenya. Di sini volumenya itu adalah 1 buah saja, berarti kita masukkan 1 saja. Cukup kita klik OK. Oke, kemudian pemasangan pengukuran bopleng. Kita bisa masukkan sesuai ASP-nya, di mana ASP-nya itu di sini di analisa H26. Di sini itu terdiri dari tukang kayu, pekerja, kepala tukang, mandor, dan sebagainya. Dan bahannya kayu meranti usuk, paku biasa, dan kayu peranti papan. Nah, teman-teman perlu membuat durasi juga. Di sini saya sudah membuat durasi untuk per pekerjaan. Jadi teman-teman bisa menghitung yaitu adalah pekerjaannya apa, kemudian volumenya berapa, pekerjanya itu siapa aja, dan jumlahnya itu yang ingin teman-teman gunakan itu berapa, itu bisa diinput. Kemudian koefisien pekerjanya itu untuk pekerjaan pengukuran pemasangan bopleng itu berapa, itu bisa teman-teman input. Lalu nanti teman-teman bisa mendapatkan durasi per harinya itu dengan cara volume dikali dengan koefisien, kemudian dibagi dengan jumlah pekerjanya. Di sini didapat untuk tukang kayu itu durasinya 4 hari. Nah, untuk durasi maksimum atau durasi pekerjaan itu bisa teman-teman pakai durasi maksimumnya. Di antara semua pekerja ini yang paling maksimum adalah tukang kayu, yaitu 4. Nah, kemudian dari durasi maksimum ini teman-teman bisa mendapatkan koefisien input yang akan diinput nantinya ke MS Project. Di sini untuk tukang kayu koefisiennya adalah 0,084. Oke, kita masukkan. Di sini klik 2 kali. Kemudian untuk ASP-nya itu bisa kita masukkan. Di sini untuk pemasangan bopleng itu ada tukang kayu, pekerja, kepala tukang kayu, dan mandor. Kita masukkan. Di sini pekerja, tukang kayu, kepala tukang kayu, kemudian mandor. Kemudian teman-teman masukkan juga untuk bahannya itu kayu meranti usuk, paku biasa, dan kayu meranti papan. Kayu meranti usuk, paku biasa, kayu meranti papan. Nah, kemudian teman-teman masukkan unitnya ini berdasarkan koefisien input. Untuk pekerjanya itu ada di durasi, itu adalah 0,084, kemudian ini bisa masuk 0,084, kemudian 0,168, kemudian 0,017, sini 0,017, kemudian 0,08. Kemudian untuk kayu meranti usuk ini itu bisa dimasukkan, yaitu adalah koefisiennya dikali sama volumenya. Di sini saya sudah mendapatkan di sini volumenya 336 untuk pemasangan bopleng dan dikali dengan koefisiennya, sehingga dapat inputnya adalah untuk meranti usuk itu 4,03. 4,03. Kemudian 6,72. Di sini 6,72.
6,72. Kemudian untuk kayu meranti papannya itu 2,35. 2,35 sebentar. 2,35. Oke. Kemudian kita oke dan muncul untuk pekerjaannya segini, dan perlu kita adjust dice-nya. Karena kita sudah menghitung durasinya. Di sini untuk pekerjaan papan nama Bopleng ini adalah 4 hari. Jadi kita adjust di sini 4 hari untuk durasinya. Kemudian teman-teman bisa melakukan semuanya itu dengan mencari dulu durasinya berapa, kemudian didapat juga koefisien input materialnya juga dengan cara mengkalikan volume dengan koefisiennya. Lalu teman-teman bisa menginputnya di resource name sehingga nantinya pada kolom cost ini bisa muncul angka seperti itu. Baik, saya sudah menginput semua resource name-nya dan juga durasi pekerjaan yang diperlukan. Selanjutnya, kita akan menghitung predecessor-nya atau membuat predecessor, di mana predecessor itu adalah hubungan antar pekerjaan dengan pekerjaan yang lain atau ketergantungan antar pekerjaan dengan pekerjaan yang lain. Ketika suatu pekerjaan itu belum dilakukan, maka pekerjaan yang lainnya bisa jadi akan terlambat, seperti itu. Nah, baik. Di sini diperlukan logika yang kuat bagi teman-teman. Yang pertama adalah pekerjaan pembersihan site. Ini adalah pekerjaan paling awal yang dilakukan pada proyek. Kemudian kita bisa memasukkan predecessor. Predecessor itu ada 4, yaitu SS, start to start, kemudian FS, finish to start, kemudian SF, start to finish, dan FF, finish to finish. Nah, pada pasangan papan nama proyek, saya ingin ini berjalan berbarengan dengan pembersihan site. Saya ingin ini berjalan setelah pembersihan site itu dilakukan. Jadi, kita bisa melakukannya dengan mengklik satu, kemudian mengklik selnya itu adalah 3, dan masukkan kodenya FS. Nah, dia akan dimulai setelah pekerjaan pembersihan site itu terjalan. Selesai. Nah, kemudian pekerjaan pengukuran dan pemasangan Bopleng, saya ingin dia berjalan bersamaan dengan papan nama proyek. Jadi ketika papan nama proyek itu dibangun, pengukuran dan pemasangan Bopleng itu juga dibangun. Kita bisa mengkliknya, yaitu adalah cell-nya yaitu 4, kemudian kodenya adalah SS, start to start. Oke. Setelah itu teman-teman bisa melakukan semua kepada unit yang ada di sini. Baik, saya sudah melakukan atau menginput predecessor untuk setiap item pekerjaan. Nah, selanjutnya adalah report yang akan saya tunjukkan pada proyek ini. Kita bisa mengklik report, kemudian kita bisa melihat cost-nya, kemudian cash flow. Ini merupakan kurva S yang ada pada hasil ini, di mana kurva S yang ditunjukkan bahwa pada awal pekerjaan itu dia melandai, tidak langsung curam naik ke atas, kemudian dia naik ke atas, dan terakhirnya sebelum proyek itu selesai dia akan melandai seperti itu. Selain kurva S, kita juga bisa mendapatkan beberapa report yang kita perlukan untuk kebutuhan manajemen pada konstruksi. Di antaranya adalah kita juga bisa melihat over allocated resource atau over alokasi daripada material atau pekerja yang kita miliki, seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk tutorial MS Project untuk pemenuhan tugas manajemen konstruksi. Saya Muhammad Wiratsongko dengan NIM 22055111067 dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil mengucapkan terima kasih.